سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, wa in ta'azzana rabbakum la in syakartum lanazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu telah memaklumatkan, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat yang disyukuri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Alhamdulillah, kita berada di satu bulan yakni yang memiliki sejarah, khususnya bagi bangsa Indonesia, yakni bulan Agustus, di mana 87 tahun yang lalu Indonesia ini di 78, kebalik ya, 78 diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian kita merasakan dan melihat dari tahun ke tahun diperingati dengan berbagai macam kegiatan. Kemerdekaan ini jangan dianggap sepele ya, karena ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bangsa yang terjajah, yang dikuasai bangsa lain, tentu memiliki kesulitan-kesulitan. Kemandiriannya ya terbelenggu, kedaulatannya, kemudian barangkali ekonomi pendidikannya. Nah, artinya kemerdekaan ini atau istiqlal itu artinya kemerdekaan, al-hururiyah, kemerdekaan. Maka ada masjid Istiqlal itu di Lampung Tengah, Bandar Jaya, Masjid Kemerdekaan. Nah, ada beberapa poin terkait dengan ini yang perlu kita refresh kembali. Poin yang pertama, masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dulu itu bukan hanya sekedar ekspansi mencari kekuasaan saja atau ekonomi saja motivasinya, tapi ada 3G
atau 3G. Glory, Gold, Gospel. Glory itu kekuasaan, gold itu ekonomi, emas, gospel itu misionaris. Gospel atau zending itu adalah bahasa misionaris. Mereka menyebarkan paham agama, yakni agama yang sudah dianut oleh orang Eropa. Poin yang kedua, bahwa penjajahan itu ternyata memunculkan pejuang, pahlawan, sekaligus tidak sedikit juga melahirkan para pecundang, para pengkhianat. Dan ini merupakan konsekuensi dari sebuah penjajahan. Akan ada yang membela bangsa yang terjajah, juga ada yang mendukung penjajahnya. Tergantung kekuatan iman. Jadi poin yang kedua ini ternyata merupakan dua sisi mata uang yang lahir dari konsep penjajahan, yakni perjuangan dan pengkhianatan. Nah, kalau kita meyakini bahwa penjajahan ini belum selesai, maka dalam bentuk seperti apa penjajahan itu hari ini berlangsung. Kalau dulu untuk membuat masyarakat atau bangsa Indonesia bodoh, itu cukup generasi waktu itu anak-anak nggak boleh sekolah, tidak boleh sekolah. Nah, tapi sekarang misalnya kalau penjajahan itu ada tapi bentuknya lain, maka sekolah silahkan didirikan, anak-anak silahkan sekolah, tapi kurikulum apalagi hal-hal yang terkait pendidikan itu dikebiri atau disalahgunakan. Nah, ini sebenarnya kalau berbicara tentang perjuangan itu sampai hari ini dan kapanpun tidak akan pernah selesai. Kalau kita membahas penjajahan, maka penjajahan secara fisik telah sirna, tapi penjajahan ideologi, penjajahan ekonomi dengan ideologi kapitalis, sosialis itu terus berlangsung. Maka ini juga ternyata melahirkan para pahlawan sekaligus juga melahirkan para pengkhianat juga. Akan ada senantiasa di setiap masa dan zaman. Kemudian pahlawan. Pahlawan itu kalau kata bapak saya dulu pahlawan, orang yang ingin mendapatkan pahala, maka pahlawan, jadi pahlawan. Pahlawan ini ada dua, karena bisa jadi yang kita anggap ini poin pertama dalam hal pahlawan. Pahlawan versi dunia dan pahlawan versi akhirat. Kalau dalam versi dunia, pahlawan itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi bangsa Indonesia menganggap Pangeran Diponorogo itu adalah apa? Diponegoro. Oh gitu ya. Minum teh dulu berarti. Bisa jadi pahlawan semacam Pangeran Diponegoro itu dipahlawankan oleh bangsa Indonesia. Coba kita tanya sama orang Belanda. Apa status beliau? Pengkhianat. Ini orang yang mau melawan
apa? Kolonialisme, melawan, ya melawan mereka, ekstremis, radikalis, gitu ya. Nah itu pahlawan itu ternyata relatif. Nah maka berbicara tentang pahlawan itu pintunya tidak tertutup sampai hari ini dan sampai kapanpun. Tidak ada pintu yang tertutup dalam hal pahlawan. Karena pahlawan versi yang kedua, yakni pahlawan yang Allah sendiri yang menyematkan stigma pahlawan kepada siapapun yang Allah kehendaki, itu ada sejak zaman para nabi sampai hari kiamat. Para nabi, para rasul itu para pahlawan tingkat tinggi. Mereka berjuang, mereka berkorban. Ya, namanya nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin wa basyiril mu'minin. Ini adalah kabar gembira bagi para pahlawan. Para sahabat pahlawan, dan ternyata yang namanya pahlawan di segala zaman, di setiap sudut dunia ini, itu rata-rata adalah para pahlawan yang membela hak-hak dasar kehidupan manusia, yakni kedaulatan, kemerdekaan, keadilan dan kemakmuran, dan itu sangat erat sekali dengan kitab suci. Satu-satunya agama yang menolak perbudakan itu Islam. Asal usul perbudakan itu adalah dua bangsa yang saling berperang. Bangsa A mengalahkan bangsa B, bangsa B kalah, yang meninggal atau kabur melarikan diri, yang ketangkep dijadikan budak. Dijadikan budak. Nah, budak itu resmi. Tapi Islam menolak perbudakan. Apa buktinya? Setiap kali ada umat Islam yang melakukan pelanggaran syariat, rata-rata hukuman atau hadnya adalah pertama membebaskan budak. Bagaimana sahabat Abu Bakar membebaskan sahabat Bilal bin Rabah? Itu contoh pembebasan budak pertama kali itu karena adanya Islam. Artinya apa? Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin saja, tapi lil alamin. Tentu beda ya lil alamin sama lil muslimin. Jadi ruang lingkup rahmatan dalam Islam itu lil alamin, pada seluruh alam. Maka yang namanya rahmat atau kasih sayang itu adalah pasti berlawanan dengan konsep penjajahan. Nah, pahlawan akan terus ada. Maka ketika kita memperingati hari kemerdekaan, memperingati jasa pahlawan, para pahlawan dulu ingin membebaskan diri dari penjajahan itu dengan iman. Maka sebaik-baik orang yang berterima kasih kepada para pahlawan, isilah kemerdekaan itu dengan konsep-konsep keimanan. Jangan malah sebaliknya. Kita menyebut menghargai jasa pahlawan, misalkan dengan cara yang konyol. Lomba makan kerupuk sambil berdiri. Mana kekeliruannya? Bahkan ada lomba makan kerupuk tingkat nasional. Boleh, lomba apapun boleh, tapi jangan menggunakan cara-cara yang kira-kira dalam syariat itu tidak dibenarkan. Misalnya kita itu disuruh makan itu ya, ada adabnya kan, sambil duduk, bismillah dulu, makan tangan kanan.
Oke lah, itu merupakan gambaran atau filosofi betapa dulu kesengsaraan bangsa Indonesia. Ya, mungkin ada orang yang diikat tangannya kemudian disuruh makan misalnya kan. Memang dilakukan maaf mungkin seperti binatang. Ya. Maka saya mikir ya, kenapa sih kok kalau 17 Agustus itu banyak kuda lumping? Itu ya. Ada Panjat Pinang. Saya rasa ini menggambarkan bagaimana dulu perlakuan bangsa asing kepada bangsa Indonesia yang memperlakukan bangsa kita itu tidak manusiawi. Ya kan, dicambuk, ya kan. Nah, kalau dicambuk kemudian diperingati pakai cambuk-cambuk kan sakit, maka dicarikan setan biar kesurupan ketika dicambuk kan sakit gitu kan. Ini istilahnya tayangan 3 dimensi gitu lah kira-kira. Dulu belum ada layar tancap kali ya, maka ya itu. Nah, saya rasa ini akan menjadi sebuah subhat. Apakah kita perlu membuat gambaran yang sedemikian rupa sehingga kita itu justru terpeleset di dalam kemusyrikan, kemaksiatan? Nah, ini kalau ulama nggak bersuara, nanti salah. Yang penting bersuara, didengerin nggak didengerin ya urusan lain. Tapi harus ada yang menyuarakan. Bayangkan bagaimana kondisi para pahlawan di alam barzah. Kalau cara kita berterima kasih kepada mereka dengan cara yang penting bisa mengundang tawa. Bahkan ada yang bakar-bakar, misalkan bakar ikan, bakar ini, bahkan ada yang mabok. Acara apa ini? 17-an. Ya namanya bakar ikan, bakar jagung, bakar singkong, kalau nggak ada miring-miringnya ya nggak miring, nggak enak, nggak seru. Nah, banyak sekali yang sampai begadang, lupa sholat subuhnya kelewat. Ya ini coba kita rubah, tapi dari mana cara merubahnya ya? Tidakkah kita itu misalnya memperingati dengan cara yang lebih bermartabat? Misalnya ada lomba azan, azan kok dilombakan juga, ya artinya diisi dengan perlombaan yang lebih manusiawi. Iya gitu ya, ada nilai pendidikan lah gitu, ada nilai tarbiyah pendidikan. Nah ini barangkali ya seperti main bola pakai laki-laki pakai daster, lucu, bahagia. Nah tapi kan Rasul menyampaikan bahwa Allah melaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, termasuk dalam hal pakaian. Ya mungkin pakai sarung aja lah gitu, nggak usah pakai daster. Bahkan nanti didandani ini bapak-bapaknya dipakai lipstick. Ya seru-seruan, tapi ya inilah subhat ini harus, saya rasa ya harus dievaluasi. Dievaluasi. Cari kegiatan yang lebih baik, kegiatan-kegiatan yang lebih islami. Karena saya yakin para pahlawan itu sangat identik dengan Islam. Mereka para santri, mereka yang ngaji, mereka itu berdarah-darah. Dalam arti membela itu serius, ingin bebas daripada penjajahan. Nah, ketika kita itu tidak membedah sejarah, ya, artinya kita harus mengambil spirit apa sih yang mempengaruhi mereka. Energi apa sih yang masuk ke dalam jiwa para pahlawan sehingga mereka itu berani berjuang, berkorban.
spirit itu yang barangkali harus kita jelajahi. Maka dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan mengeluarkan resolusi jihad terkait dengan penjajahan itu, benar-benar dikeluarkan fatwa. Hubbul waton minal iman, aiskariman aumut syahidan. Ini kalimat-kalimat yang menjadi ruh perjuangan para pahlawan, hidup mulia atau mati syuhada. Cinta negeri sebagian dari keimanan, itu bukan hadis itu. Cinta negeri sebagian, tergantung negeri yang dicintai negeri yang seperti apa. Jadi relatif, bisa benar bisa salah, tapi itu bukan hadis. Nah ini pekikannya itu ya pekikan takdir ya, dalam hadis itu kalau kalian berjalan melalui atau melewati jalan yang naik maka bertakbirlah, dan kalau jalannya itu turun itu bertasbihlah. Hadisnya seperti itu. Kalau kita mau berangkat pengajian ke masjid sini itu sambil bertakbir karena jalannya nanjak. Nanti kalau pulang turun sambil tasbih karena jalannya lurus. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah hari ini masih ada sih penjajahan dan sampai kapan penjajahan ini selesai? Kemudian kalau toh masih ada, bentuknya seperti apa? Bentuk penjajahannya seperti apa? Kemudian yang dinamakan pahlawan dan pejuang itu yang harus seperti apa? Kalau di dalam Al-Quran Allah menyebutkan walan tardal ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah 120. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani sehingga engkau mengikuti milah mereka. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami ketidakridhoan ahli kitab dari Yahudi Nasrani ini bentuknya seperti apa. Alhamdulillah kita memuji Allah bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu udah kapok bentrok fisik dengan kaum muslimin. Berapa abad perang salib ini nggak boleh kita lupakan. Supaya apa? Kita punya ifah. Ifah itu harga diri, izzah, kemuliaan. Ya, ifah dan izzah, kemuliaan dan harga diri. Mereka ketika melawan kaum muslimin dimanapun mereka berada tidak pernah menang, karena satu-satunya konsep yang sangat menguntungkan dalam hal jihad itu hanya konsep Islam. Menang dapat ghanimah, mati masuk surga. Coba, jadi nggak ada yang sia-sia. Maka kalau ada takbir perang, komando perang, perang beneran tapi ya jangan perang-perangan, itu yang paling senang menyambut perang itu kaum muslimin. Nggak boleh ada yang nganggur di rumah. Nah itu tentu pilihan yang sangat baik, apalagi daripada jomblo nganggur terus perang sisanya dan berebut surga gitu kan. Pusing mikirin dunia berangkat perang, karena memang perang Islam itu menang dapat ghanimah, kalah mati masuk surga. Maka nggak ada yang berani melawan. Kalau orang Islam perang cari mati, kalau orang kafir perang cari hidup, kan beda. Dulu ketika Khalid bin Walid itu menyerang Romawi, menyerang Persia, Khalid bin Walid itu kalau ditanya kenapa sih kalian itu kok kerjaannya ekspansi seperti ini, karena kami mendengar darah-darah kalian itu manis rasanya, begituin kamu. Oh gentar mereka, darah kalian itu manis sedangkan kami orang yang sangat haus darah. Jadi itu getakan diplomasi mengejutkan lawan. Jadi kami itu nggak akan takut.
Nah, kapoknya musuh-musuh Islam punya karakter, punya musuh yang berkarakter seperti kaum muslimin itu, akhirnya mereka mengatur strategi. Ya perang tapi lain caranya. Gitu kan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa indikator kemenangan perang kita yang bukan perang fisik. Contoh, sholat subuh. Itu perang sholat subuh. Sholat subuh itu perang. Kalau subuhnya kalah perang. Kalah perang. Maka Buya Hamka dulu bilang, kalau kau ingin lihat kaum muslimin, lihat waktu sholat id. Kalau ingin lihat orang yang beriman, lihatlah ketika Jumat. Kalau ingin melihat orang-orang ikhlas, lihatlah di jamaah sholat subuhnya. Kalau ada pada barisan sholat id itu biasa. Ya lumayan. Kalau ada di barisan sholat Jumat itu masih ya lumayan banget. Tapi yang hebat itu adalah di shop sholat subuh. Ini perang. Yang menjengkelkan orang musuh-musuh Islam itu yaitu komitmen beragama umat Islam ini. Tapi kalau umat Islamnya itu kalau umat Islamnya itu sudah nggak hobi sholat, nggak senang ngaji, itu menang mereka. Itu aja. Nah, maka kita bisa menjadi pahlawan bagi diri sendiri. Seorang ayah menjadi pahlawan bagi keluarganya. Seorang istri menjadi pahlawan bagi keluarganya. Seorang anak menjadi pahlawan bagi orang tuanya. Seorang guru menjadi pahlawan untuk sekolahnya, untuk murid-murid. Murid menjadi pahlawan untuk santri, menjadi pahlawan. Semua itu kita bisa menjadi pahlawan. Dan pahlawan model kita nggak usah perlu SK dari pemerintah. Yang di SK-kan oleh pemerintah itu kadang dipuji di sini, dicaci di sana. Ya. Apa bahasa yang viral sekarang itu? Dekengannya pusat. Belum pernah dengar ya? Ya. Kita itu stigma yang paling kita inginkan adalah SK dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pahlawan. Nah, ini kita kalau benar pengen jadi pahlawan ya harus berjuang. Sebenarnya arena perjuangan itu terbuka luas. Terbuka luas. Kalau kita itu kerjaannya hanya di rumah ke masjid, di rumah ke masjid tempat kerja, di rumah ke masjid tempat kerja, tri pusatnya itu ya, itu kurang apa ya? Kurang menantang perjuangan. Coba jamaah sekalian, mengapa sahabat Umar ketika menjadi khalifah itu belusuannya malam hari enggak siang hari, belusuan. Ya, mengecek benar-benar kondisi pertama kesehatan warganya, yang kedua mengecek kondisi kesejahteraan, kemudian mengecek pendidikannya. Jadi kesehatan, pendidikan, ekonomi. Ini arena perjuangan yang nggak pernah selesai. Maka menurut Dr. Sa'ad Ibrahim, dia mengatakan Muhammadiyah itu berjihad, dan jihad terbesar Muhammadiyah adalah membebaskan manusia dari kebodohan. Dengan cara apa? Membuat kajian, membuat tempat pendidikan, membuat pondok pesantren. Jangan dibilang gak jihad ini.
Harus ada yang memikirkan, harus ada yang menyediakan waktu, tenaga, pikiran, harta untuk perjuangan, untuk jihad. Kalau jihad sekarang ya tidak usah masak-masak golok, latihan nembak, ya silahkan kalau cuma latihan, tapi jangan diangkat cari musuh. Saya sebenarnya ini nanti hari ya besok ya mau rakornas lembaga dakwah komunitas. Lembaga dakwah komunitas. Komunitas di dunia itu ada berapa komunitas? Banyak sekali. Ada komunitas apa? Alumni sekolah ABC tingkat SD, SMP, SMA buat komunitas. Ada komunitas perantauan, orang Padang di Lampung, orang Madura di Lampung, orang Jawa di Lampung, komunitas. Ada komunitas goes, ada komunitas ngaburdoro, ada komunitas pecinta kembang, ada komunitas olahraga aja berapa tuh? Ada sepak bola, futsal, komunitas itu luar biasa. Dan itu isinya manusia. Maka lembaga dakwah komunitas itu ingin sedikit memberikan warna agar apa komunitas itu tidak hanya berhenti pada kecintaan duniawi saja. Ini belum Pak yang namanya komunitas anak pang. Ya kalau nggak kita sentuh, khawatirnya nanti di akhirat ditanyain, orang Muhammadiyah, kamu ini organisasinya besar, pendidikan di mana-mana, ya kan? Al-Ma'un dikaji, ya kan? Ali Imran 104 dikaji di masjid-masjid. Tapi ini ditambahkan video, ini di Natar itu ada komunitas ini. Di Pahoman ada komunitas motor, kalau motor ini. Coba sudah disentuh atau belum? Bentuknya seperti apa? Memang kita tidak bisa merubah, tapi ini arena perjuangan. Bahkan saya sudah sampaikan ke pimpinan pusat, saya di Lampung itu diberi amanah oleh Densus untuk membina napiter, narapidana eks-teroris. Kemarin ada 200 kakak kita kumpulkan di Masjid Nurul Iman di Pesawaran. Mereka sudah rujuk kembali ke NKRI, minta dibina oleh orang Muhammadiyah. Nah, ini harus dijelaskan kepada mereka bagaimana menjadi warga negara yang baik. Ya, jangan menjadi khawarij. Di Indonesia itu apa yang nggak boleh? Azan boleh, Jumatan boleh, sholat silahkan, mau zakat silahkan. Apakah itu bukan jalan menuju surga? Nah, komunitas ini ternyata luar biasa. Saya juga bingung mau ngajak siapa nih. Kalau warga Kemiring ini mau, nanti kita jalan-jalan malam coba. Kita ke Panjang, kita kemana itu Pak. Kita akan ketemu itu yang aneh-aneh. Dan itu arena perjuangan. Mau jadi pahlawan atau gimana? Ada satu lagi Bapak Ibu, ibunya enggak lah. Dalam hadis Sahih Bukhari, maaf, ini saya sampaikan karena memang hadis Sahih Bukhari. Barang siapa yang memberikan nafkah kepada para janda-janda, itu siangnya dihukumi seperti puasa dan malamnya diberi pahala orang yang sholat malam tidak pernah berhenti memberi nafkah kepada
Janda-janda. Ada miskin. Ya pokoknya nggak usah dilihat jandanya seperti apa. Itu ada istri saya nih di sini. Istri saya udah paham. Paham kalau suaminya itu suka menyisihkan sebagian nafkahnya untuk para janda, istri saya udah paham. Tapi nggak boleh yang muda. Ada yang sudah. Ya pokoknya kata Rasul juga nggak ada kata muda, kata tua, yang penting janda. Loh banyak Pak. Dan itu arena perjuangan. Arena perjuangan. Tapi kenapa ya kok tidak duda gitu ya? Duda itu apa sih? Nah, rupanya arena perjuangan ini sangat luas sekali kalau kita mau deteksi. Kita lewat sedikit aja Pak. Kemarin itu Pak saya pun ketemu anak, seorang anak gadis kecil. Kalau dia sekolah ya usia kelas 3 SMP, ya, kelas 3 SMP. Tapi dia itu sudah, saya tanya, bapakmu kemana? Di penjara, di penjara. Ibumu apa sekarang usahanya? Ya maaf, jadi apa sih? Pendamping orang yang nyanyi di karaoke. Apa istilahnya Pak? Pemandu lagu. Iya. Nah ini arena perjuangan. Arena perjuangan. Sebenarnya kalau kita mau telusuri akar permasalahan kemaksiatan itu dari ekonomi. Induknya itu ekonomi. Orang kalau sudah ekonominya ruwet buntet, waduh, gila. Kalau nggak gini saya nggak makan, kalau nggak gini saya nggak hidup, nah kan repot. Maka ini hanya perjuangan. Maka potensi atau peluang menjadi seorang pahlawan itu terbuka lebar. Pintunya nggak akan ditutup sampai hari kiamat. Pahlawan. Nah ini coba mumpung masih hidup di dunia, gitu maksudnya itu dicari ya formula yang bisa memerdekakan. Kita memang secara zahir sudah merdeka, tapi coba kita rasakan, adakah sesuatu yang belum merdeka? Adakah sesuatu yang masih menguasai? Misalnya merusak makanan itu kan dalam bentuk penjajahan, merusak gaya hidup, merusak pola hidup, itu bentuk penjajahan. Yang itu terus digarap oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, orang mereka aja serius dalam menganu itu kita, masa kita tidak serius? Maka kalimat penutupnya adalah ketika mereka mau tolong menolong dalam kemaksiatan, kenapa kita tidak tolong menolong dalam ketaatan? Itu satu. Yang kedua, ketika mereka serius untuk hal-hal yang sementara, tetapi kenapa kita tidak mau serius ke dalam hal-hal yang sifatnya abadi? Kalau mereka menampakkan keburukan secara terang-terangan, kenapa kita tidak mau menampakkan kebaikan yang terang-terangan? Saja barangkali sekilas refleksi Dirgahayu 17-an kayak yang ke-78 dan ke-87 saja, semoga saja nanti setelah raker-raker dan rakor-rakor ini memunculkan program-program yang lebih mencerahkan, lebih mensejahterakan ya, bersama-sama kita harus menjadi pahlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ampuniku, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.